Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi kita hamba Allah, menciptakan Allah di muka bumi. Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan kita adalah sebagai budak yang tidak ada daya upaya, yang senantiasa kita hina di mata Allah. Dan kapan kita mulia? Mulianya kita apabila dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada-Nya. Satu, Allah memerintahkan kita supaya kita beriman kepada-Nya dan kepada Nabi-Nya dan apa yang disampaikan oleh kedua. Jadi iman yang dimaksud adalah iman kamil, iman yang sempurna, bukan iman hanya keyakinan saja, tapi iman merasakan keberadaan Allah dan putus pandangan kita untuk keberadaan kita dan alam semesta. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan agar kita dapat melakukan amal-amal yang baik sesuai dengan ketentuan hukumnya dalam kita beramal. Jadi kita beramal harus sesuai dengan ilmu. Jadi ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf yang sama-sama di sini kita pelajari. Di malam Rabu kita belajar ilmu fikih dan malam Sabtu kita belajar ilmu tauhid tasawuf. Kemudian malam Jumat ini kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Lalu tidak cukup dengan malam Jumat, juga kita beramal di malam-malam lain, juga di rumah kita, kita latih-latih diri kita. Jadi bukan seperti tuduhan kepada kita bahwa MPTT ini meninggalkan fikih, MPTT meninggalkan syariat. Jadi tauhid tasawuf ini sebenarnya memperkuat syariat. Jadi satu kali jalan tauhid, tasawuf, fikih itu dalam pengamalan sekali jalan. Syariat, tarekat, hakikat dalam pengamalan sekali jalan. Dalam menuntut ilmu kita boleh berbeda. Ilmu fikih kita boleh cari di mana-mana. Tapi untuk tarekat, hakikat ini harus satu guru. Tidak boleh dua guru. Kalau untuk mengetahui perjalanannya boleh saja, tapi untuk membawa rohani ini terserah kepada kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan kita. Yang jelas untuk beragama ini kita harus mencari guru yang paham syariat dan paham hakikat. Bukan sekedar paham, tapi zahir ke dalam kehidupan sehari-harinya, bekas-bekas atau cahaya-cahaya ilmu dan cahaya-cahaya hakikat. Inilah guru yang kita ikuti. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Jadi amal saleh ini bukan salat 5 waktu saja. Jadi kita berzikir itu juga bagian dari amal saleh. Kita salat sunnah bagian dari amal saleh. Kita salat tengah malam bagian dari amal saleh. Kita bersedekah bagian dari amal saleh. Kita berkasih sayang, kita mencintai sesama kita, sama umat ini juga bagian dari amal saleh.
Jadi jangan kita melakukan salat tapi akhlak kita tidak berubah. Kita salat tapi masih melihat aib-aib orang lain. Jadi amal saleh itu bukan hanya salat, bukan membentuk kepribadian kita hanya berhubungan dengan Allah. Karena masing-masing kita ini adalah ciptaan Allah. Dan siapa saja yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dicintai oleh Rasulullah, umatnya. Jadi maka sebagai umat Rasulullah kita harus saling mencintai. Tidak ada beda di antara kita. Antara kita tidak ada beda di hadapan Allah, baik di hadapan Rasulullah. Siapa yang taat patuh kepadanya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian iman ini baru sempurna kalau tidak terhijab oleh ananiyah atau wujud nafsu. Jadi iman ini baru sempurna kalau tidak ada anani atau wujud nafsu atau keakuan. Jadi ada syirik jali atau syirik khafi. Semasih kita merasa ada, menganggap kita yang melakukan, itu dikatakan wujud nafsu. Karena apa yang kita lakukan itu karunia Allah, lepas dari perbuatan kita. Karena tidak ada bagi insan itu perbuatannya itu memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanyalah perbuatan Allah. Sebab kita meyakini di dalam akidah bahwa Allah itu bersifat istighna dan iftikar, yaitu dia kaya dan lainnya berhajat kepadanya. Jadi Allah ini bersifat istighna. Jadi istighna ini ada 11 sifat. Jadi kalau salah satu tidak ada, berarti Allah itu bukan istighna. Misalnya wujud kita maqam falafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, sama, basar, kalam, sami'un, itu basirun, muridun, itu adalah sifat-sifat istighna. Jadi tidak boleh tidak ada satu, semuanya itu harus ada. Ini belajar sama pun salah. Kemudian sifat iftikar itu ada 9. Kudrah, iradah, dan seterusnya. Ilmu, hayat, kadirun, muridun, alimun, wahdaniyah. Apa lagi Pak? Enggak. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, kadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdani. Itu 9 sifat itu adalah sifat iftikar. Kemudian dia kaya dari lainnya dan berhajat lainnya kepadanya. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini berhajat kepada Allah. Jadi mana berhajat sangat tergantung. Hidup kita, mati kita, sakit, rezeki, istri, anak, itu tergantung pada Allah. Kemudian dan kita ini tidak dapat berbuat dan berkemauan kalau tidak dengan izinnya. Kita tidak bisa berkemauan, berkehendak kalau tidak dengan izin Allah. Ini adalah sifat iftikar. Senantiasa kita memandang wujudnya. Jadi bagaimana kita memandang wujud Allah? Itulah dengan memandang perbuatan dan sifat-sifatnya. Karena perbuatan sifat itu berdiri pada zat Allah dan tidak terpisah. Kemudian hilang lainnya.
Maka iman yang seperti inilah yang tidak terhijab oleh wujud nafsu atau berpegang kepada ananiyah atau lainnya dalam melaksanakan kehidupan. Jadi ketika kita berikhtiar itu jangan terlalu nyata ikhtiar kita. Jadi pada syariat kita yang berikhtiar, pada tarekat ikhtiar kita itu pemberian Allah. Pada hakikat ikhtiar kita dan kita tidak ada. Jadi kita berikhtiar itu tidak semata-mata ikhtiar Allah. Jadi oleh wujud nafsu atau berpegang kepada ananiyah atau lainnya dalam melaksanakan kehidupan hanya dari Allah semata-mata. Maka untuk mendapatkan ini perlu kita belajar tauhid sufi. Jadi tauhid tasawuf saja tidak cukup, karena tauhid tasawuf itu perjalanan hati untuk membersihkan nafsu. Jadi tauhid sufi ini untuk menghilangkan wujud, menghilangkan ananiyah. Jadi didapat setelah fana lainnya, putus alam, nyatalah Allah. Adapun amal yang di samping kita tahu kepada syarat, rukun dan mengamalkan dengan baik, dan amal ini tidak boleh dicampuri oleh ria dan ujub. Ini penyakit yang sulit dihilangkan. Semua kita punya penyakit, termasuk yang lagi bicara ini sangat besar di dalam badannya, wujud dan ria. Jadi saya masih terlalu besar penyakit wujud saya dan ria saya, yaitu tidak ikhlas. Jadi ikhlas ini mudah di lisan tapi sulit untuk melakukan. Ikhlas ini semuanya kita mengatakan agar apa yang kita lakukan itu ikhlas, tapi sulit. Ikhlas itu bersih. Jadi pada orang-orang awam, ikhlas itu bersih dari mengharapkan imbalan. Bersih dari mengharapkan imbalan. Apa yang dilakukan kebaikan, ibadah, zikir, hadir kemari, itu dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Jadi itu masih dikategorikan ikhlas orang awam, orang tingkat pertama. Sudah datang kemari tidak mengharap imbalan, tidak mengharap disebut, tidak mengharap disanjung, tidak mengharap dapat berkah, tidak mengharap keramat, tidak mengharap kasyaf. Itu bersih dari mengharapkan imbalan, itu dikategorikan ikhlas orang awam. Jadi ada ikhlas tingkat kedua, ikhlas orang khawas, ikhlas orang yang senantiasa hatinya bersama Allah, yang hatinya selalu bersama Allah, bukan dengan dirinya. Itu dia malu. Malu kenapa? Malu dia kepada Allah karena tidak ada kepantasan baginya. Tidak ada kepantasan. Apa yang dia lakukan, ibadah, ilmu yang ada padanya, ketaatan, itu bila dia melihat wadah ini, wadahnya, tempatnya itu kotor, dia malu kepada Allah. Karena amal itu bersih, salat itu bersih, yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala bersih. Zikir itu bersih. Lalu hatinya kotor. Jadi dia berzikir tapi terlihat ada ananiyah tadi, keakuan, ada wujud. Terlihat dia yang berzikir. Atau terasa mulia dia dengan zikirnya. Atau masih ada penyakit-penyakit nafsu yang lain.
Jadi karena kekotoran, jadi orang khawas ini sebenarnya sudah bersih, tapi dia masih melihat dia kotor. Jadi begitulah maha sucinya Allah dibanding dengan dirinya. Lalu ketika dia lupa sesaat pada Allah, dia bertambah malu. Saat dia lupa, seharusnya hatinya itu selalu jujur kepada Allah. Lalu lewat di handphonenya berita politik Prabowo dan Jokowi. Lalu dibahasnya sesaat, lupa dia kepada Allah. Jadi siapa yang baik jadi presiden? Jadi dulu berpanjang-panjang, lupa dia pada Allah. Jadi malu dia dalam lalai dia sesaat, itu bertambah malunya kepada Allah, sehingga dia bertobat dan beristighfar. Jadi ibu bapak sekalian, jadi ikhlas yang tingkat kedua ini sebenarnya inilah yang diperjuangkan tauhid tasawuf. Melihat kita adalah suatu kepantasan dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita. Jadi Allah memberikan salat pada kita, memberikan puasa, memberikan haji, berikan kita bersedekah, berikan kita berbaik-baik. Itu Allah yang lebih tahu faedah dan manfaatnya. Jadi karena Allah lebih tahu, sayang Allah kepada kita, diperintahkan untuk mengerjakan. Lalu ketika kita dilarang bermaksiat, dilarang berbuat dosa, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang mengadu domba, dilarang menipu dan lain sebagainya, itu juga Allah yang lebih tahu akibatnya. Karena Allah tahu akibatnya, dilarang. Tanda sayang Allah pada kita. Jadi kalau sudah mampu kita menyaksikan itu di dalam batin, itu kita sudah dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas ini berat. Kadang ketika kita berzikir seperti ini, hadir ke MPDT kita, itu ikhlas. Lalu ketika kita membuat acara-acara di tempat lain, ini seolah-olah bergelombang nafsu kita. Kita lah yang paling bagus membuat acara tersebut, untuk memperlihatkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Itu ikhlasnya hilang. Jadi dikerjakan itu karena sesuatu. Jadi orang ikhlas itu tidak ada karena. Cuma tujuannya Allah. Kalau masih berkarena, karena supaya dilihat si fulan, karena supaya disebut si A, supaya dimuliakan orang, itu belum ikhlas. Jadi maka berat ikhlas ini. Jadi bagaimana juga, jadi maka kita harus berbanyak zikir, selalu zikir pada Allah. Moga-moga dengan cahaya zikir itu Allah memberikan cahaya ikhlas di dalam batin kita. Karena ikhlas itu adalah amalan hati. Ikhlas itu pemberian Allah. Maka amal yang tidak ikhlas tidak dikira baik. Amal yang tidak ikhlas tidak dikira baik. Jadi rugi kita beramal. Kita capek, lelah, bangun tengah malam, bangun subuh, kemudian hadir kemari, tinggal anak istri, pergi berzikir, tidak ikhlas, tapi Allah tidak mengira baik. Makanya untuk belajar supaya kita bisa beramal ikhlas adalah dengan tauhid tasawuf, karena tidak terlihat keuntungan diri dan amal kita tidak terpengaruh oleh hawa. Jadi tauhid tasawuf ini mendidik kita agar memutuskan keuntungan diri dan tarikan kepada selain Allah. Itu diajarkan, dididik kita, dilatih kita di dalam tauhid tasawuf. Apa saja kebaikan yang kita lakukan
kita tidak mencari keuntungan dan kepentingan, dan menghilangkan hawa, yaitu tarikan-tarikan kepada selain Allah, semata-mata untuk mendapati ridha Allah dan ingin untuk mendekati Allah. Jadi baru kita bisa merdeka bila semata-mata tujuan kita itu karena Allah dan mendekati Allah. Jadi ini adalah ikhlas tingkat ketiga, yaitu ikhlas orang khawasul khawas. Dia membiarkan amalnya itu berjalan sesuai dengan tuntutan ilmu, tidak dengan kemauan dirinya. Apa yang dikehendaki Allah padanya itulah, dan dia fana kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, barulah kita merdeka, hilang wujud alam, hilang wujud dia. Yang ada hanya wujud Allah semata. Jadi kalau kita masih banyak wujudnya, makanya belum bisa merdeka. Kita doakan istri Haji Karim cepat sembuh, dan anak Bang Fadil juga cepat sembuh. Kalau misalnya yang lain-lain yang masih sakit juga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang ini walaupun istri dan anaknya sakit, saya tetap hadir kemari. Begitulah istiqamah mereka. Jadi itu patut dicontoh. Itu dicontoh. Jangan alasan berpikir kenapa tidak pergi. Ini mau panik-panik. Istri saya pegel-pegel. Kenapa nggak pergi ingat zikir? Anak saya ngikut. Kenapa nggak pergi zikir? Hujan. Jadi pergi berikutnya ditambah lagi masalahnya oleh Allah. Jumat berikutnya ditambahlah. Semakin kita cari-cari alasan untuk tidak pergi berzikir, Allah buat alasan yang lebih berat lagi untuk Jumat depan. Itu kenyataan. Jadi maka jangan malas berzikir. Kadang diberikan uang yang banyak. Jadi Jumat ini kita tidak hadir bersengaja untuk berzikir. Jumat depan diberikan proyek lagi. Diberikan untungnya 1 miliar. Ini Indra, jangan pergi berzikir. Ya kan? Jadi kalau kita mencari-cari alasan untuk tidak hadir berzikir, begitulah mulianya zikir ini di hadapan Allah. Kalau tidak percaya, coba saja. Pasti Anda akan menjauh terus dari yang terjadi. Kebanyakan umat Islam dewasa ini, dia beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya terlihat wujud selain Allah. Jadi kita sangat merasakan umat Islam, dan termasuk kita di dalamnya. Dia beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya terlihat wujud selain Allah. Jadi untunglah ada MPDT ini sedikit-sedikit bisa melatih untuk tidak terlihat wujud. Kalau tidak, entah kemana kita dibawa. Karena yang datang kepada hati kita setiap saat, baik dalam salat maupun dalam zikir sekalipun, itu beribu-ribu tarikat. Datang sekulit berkuah lah, datang apam lah, datang onde-onde, datang anak, datang istri, datang macam-macam, datang beribu-ribu yang tidak perlu datang, dia datang sendiri. Kadang-kadang musuh kita pun terlihat dalam salat kita. Mantan-mantan pacar itu terlihat di dalam salat. Itu ambo yang lain enggak. Abon teman. Mana leh? Nggak ingat, yang ingat cuma bakmi dong. Bakmi. Mana leh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa wujud ini dapat merubah dan mengadakan alam, baik dirinya dan lainnya di
lainnya dia. Jadi kebanyakan umat Islam dewasa ini dia beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya terlihat wujud selain Allah. Jadi bahwa wujud ini dapat merubah dan mengendalikan alam. Jadi seolah-olah wujud kita itu bisa merubah keadaan kita dan untuk mengadakan alam. Jadi mengadakan ini, mengadakan itu. Jadi banyak hayalan dan cita-cita yang masih jauh ke depan sudah kita bicarakan. Masih jauh ke depan sudah kita bicarakan. Ini nanti kalau presidennya ini saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Saya menanti presiden, dilantik, saya akan tambah lagi departemen. Saya akan tambah lagi menteri. Baik dirinya dan lainnya diri dan juga amal yang mereka lakukan karena untuk maksud diri dan mencari imbalan, bukan semata-mata karena Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan. Maka terjadi kerusakan akidah dan kerusakan amal. Nah, jadi ini harus kita renung-renungkan, kita bermuhasabah. Kita lelah, capek gara-gara keakuan yang ada di dalam diri kita, itu bisa membuat amal kita sia-sia, merusak akidah kita dan merusak amal kita. Karena mereka tidak dapat tahu iman yang kamil dan amal yang makbul di sisi Allah. Jadi iman yang kamil ini hanya belajar di tauhid sufi, dan makbulnya doa juga di tauhid sufi. Jadi tauhid sufi itu, makna tauhid itu bersih. Jadi bersih Allah itu dari selainnya. Tidak ada diduakan. Jadi bukan menduakan Allah, maksudnya zat Allah itu ada dua. Tapi dalam kita melakukan itu harus terlihat semata-mata cara kita bergerak. Jadi tidak terlalu nyata melihat kita yang bergerak. Tapi kita digerakkan oleh Allah. Lalu hilang kita melihat kita digerakkan oleh Allah. Saya belum seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa seperti itu, maka kita harus bersama orang yang sudah seperti itu. Jadi begitu juga seterusnya. Mereka menurut sanadnya masing-masing terus bersambung ke baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan ada pengakuan, saya sudah hilang wujud saya, tidak ada lagi. Makanya saya istiqamah di PTT. Itu tidak ada. Semasih ada merasa ada, berarti kita belum ada apa-apa. Masih dengan wujud nafsu dan kadang masih dengan syaitan. Tapi moga-moga syaitan tidak ada lagi. Karena banyak cahaya guru-guru kita. Demikianlah penyebab diadakan majelis pengkajian tauhid tasawuf dan tauhid sufi agar dapat dimaklumi. Jadi penyebab digagas tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini agar akidah kita tidak rusak, amal kita tidak sia-sia, dan kita memperoleh iman kamil dan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Isi masalah kepolisian, kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.